Hai Singham, gue Namudin. Selamat datang lagi di podcast Indonesia Radio Singham. Dan kali ini kita bakal obrolin NFT lagi. Selamat datang di Radio Singham di episode kesekian yang kalian bisa nontonin atau dengerin podcast ini sambil ngerjain berbagai macam hal, sambil kerja, sambil main, sambil ngerjain PR, sambil nyiapin sarapan dan lain-lain. Pokoknya kalian tinggal dengerin aja, puter video ini aja di YouTube dan ya kalian tinggal nikmatin audionya. Jadi di tahun 2022 ini ya, semoga gua harap kalian semua makin sehat, makin kalau bahasa anak TikTok, ya makin cuan, makin cuan, makin cepat lulus dan makin makin didekatkanlah dengan segala impian yang kalian ingin harapkan. Dari segala impian yang kalian ingin harapkan ada sebuah hal yang menarik dan gatal pengen gua omongin, dan mungkin kalian udah enek sama bahasan ini. Maaf ya kalau udah enek ya. Tapi I don't care, I just wanna talk about it. I will talk about NFT again, non-fungible token again, Gozali effect again. Apapun itulah, orang jual selfie, jual celana dalam, jual sayuran, jual foto selfie sama keluarga dan segala macamnya di Pensea. Tapi ada hal yang menarik buat gua, dan gua udah bahas ini sebenarnya di beberapa kali di live streaming, tapi sekelibet doang, dan gua pengen bahas ini full di tema yang sekarang, yaitu NFT tapi game. Kok bisa? Bukan kok bisa lagi, udah ada, udah banyak dan udah berjalan gitu. Udah ada yang bahkan sampai udah ada banyak dapat pemain gitu. Jadi NFT di game itu sudah banyak. Apa bedanya NFT di game sama NFT biasa? Ya, untuk mendapatkan NFT tersebut kamu mesti main game. Enggak juga. Agak bingung kan? Oke, pelan-pelan yuk, pelan-pelan. Untuk definisi NFT, kita recap dulu ya. NFT itu singkatnya apa? NFT ya sebuah barang digital ya, yang ada smart kontraknya. Jadi keautentikannya, keabsahannya itu dicek di smart kontraknya, dan kalian bisa klik kanan save as, tapi ya nggak jadi milik kalian gitu. Nggak ada yang mau beli klik kanan save as kalian gitu. Yang mau beli adalah orang yang memiliki smart kontraknya tersebut. Nah, NFT ini yang lagi banyak di internet ya biasanya gambar, GIF, video, dan lain-lainnya. Intinya harganya lagi naik-naiknya karena tren, karena banyak orang ngomongin, dan karena lagi hype-hypenya. Nah, NFT game ini tuh udah banyak, udah melebar kemana-mana. Bedanya apa sama game biasa? Gimana ya? Gue ngejelasinnya juga susah nih. Kalau misalnya dibilang untuk mendapatkan NFT-nya dengan main game, nggak juga. Ada kok yang emang bener-bener ketika pengen dapetin NFT-nya bukan main game, tapi gesek kartu kredit gitu, atau beli pakai token atau pakai cryptocurrency lainnya. Nah, jadi gimana ya gue mendefinisikan NFT game ya? Sebuah game yang memungkinkan lu untuk mendapatkan dan memainkan NFT lu di dalam game tersebut. Nah, mungkin seperti itu ya yang lebih cocok ya. Kita beli karakternya itu mungkin berbentuk NFT, dan NFT itu bisa kita mainin, dia bisa dapetin currency di game, dan currency di gamenya itu mungkin bisa ngeboost NFT kita atau beli NFT yang baru di dalam game tersebut. Kayak gitulah kurang lebih banyak game ya. Pokoknya ada NFT-nya di dalam game tersebut, entah itu untuk ngedapetin atau itu bahkan untuk beli di dalam gamenya. Kinda complicated. Tapi yang ngetren banget di NFT sekarang itu adalah NFT game yang jelas-jelas udah mendapatkan title atau semacam genre mungkin ya, yaitu earn to play. Kalian kan suka denger tuh kan, free to play alias pay to win gitu kan, dimana game-game itu lu download gratis, tapi di dalam gamenya tuh udah jelas gitu, kalau lu tidak membeli apapun di dalam game tersebut, Anda tidak akan bisa sukses gitu, Anda tidak akan bisa membantai pemain-pemain lain yang pay to win gitu. Anda juga harus ikutan pay to win gitu loh. Kalau game itu gratis, sudah pasti yang dikorbankan adalah transaksi-transaksi di dalam gamenya gitu, atau waktu dan mental Anda gitu ya. Sebutlah nama game di komen di bawah. Game apa yang sudah menghabiskan mental dan energi Anda untuk dikiranya bermain free gitu, ternyata nggak dibayar pakai mental. Itu bercandaan ya. Tapi ada lagi yang earn to play sekarang nih, yang NFT ini rame banget dengan earn to play, yaitu ketika lu main, somehow ada mekanisme yang bikin lu tuh bisa mendapatkan currency, dan currency itu bisa mendapatkan NFT, dan NFT-nya bisa bikin lu untung. Ya katanya begitu. Prosesnya ribet menurut gua, nggak segampang itu, tapi itu kurang lebih generalisir bagaimana proses earn to play-nya. Jadi kamu bermain untuk mendapatkan uang. Nah, gitu loh. Kamu bermain untuk mendapatkan uang, earn to play. Dan itu mayoritas NFT seperti itu, NFT game. Dan itulah kenapa menurut gue NFT game ini bukan hal yang baru gitu loh. Maksudnya bukan hal yang baru gimana? Lagi-lagi ini cuma tambahan NFT aja gitu. Lo gambar, GIF, commission juga, dan visual art juga nggak baru kan. Cuman barunya dalam artian mediumnya ini, bentuk hype-nya ini NFT gitu. Tapi ya itu tetap gambar. Bedanya ada smart kontraknya. Game-nya juga begitu. Mendapatkan sesuatu yang bisa menguntungkan gitu. Ya bukan joki ya. Joki beda lah. Kita ngomongnya kayak apa ya? Ini anak-anak
yang dengerin gue denger zaman-zaman main ini gak sih? Main Cian, RO, MMORPG gitu-gitu, World of Warcraft gitu. Yang dimana tuh kita pasti yang grinding lebih lama, grinding lebih banyak, pasti dapat reward-reward yang lebih memuaskan dibandingkan orang yang mainnya casual gitu. Nah, sehingga biasanya item-item lu itu ada harganya gitu kan, karena langka gitu. Dan gak sedikit orang yang rela belinya pakai currency real life dibandingkan currency di game gitu. Atau sesimpel orang beli gold in game gitu kan. DN, main seal dulu rame tuh kan, sampai gak boleh gitu. Gue gak tahu kalau Genshin gimana sekarang, apakah masih rame kayak begituan, apakah boleh, apakah diam-diam orang melakukannya. Kalian komen di bawah. Ya, gue gak mau ngomentarin masalah beli in game currency-nya dan lain-lainnya, tapi ya earn to play ini udah rame dari dulu, udah ada orang yang emang tahu nih kalau misalnya gue try hard di sini, ngegrinding di sini sampai gila-gilaan, gue coba untuk dapetin barang ini akan berharga gitu, akan ada yang mau beli nih gitu, entah itu dalam duit game atau dalam duit in real life. Gue nggak tahu bagaimana mereka memprosesnya. Yang pasti lu mendapatkan gitu, lu earning, lu mendapatkan sesuatu dari waktu yang lu spend untuk farming atau grinding, dan lu dapetin duit. Oke? Nah, sekarang bedanya game-game ini dikhususkan untuk itu. Nah, gitu loh. Sedangkan game-game dulu tuh nggak dikhususkan untuk cari duit gitu. Game-game yang zaman-zaman MMORPG dulu ya udah main aja gitu loh. Lu fun, lu seneng bareng temen lu, bareng guild lu, atau ya lu hunting bareng dan lain-lain gitu loh. Nah, yang sekarang gue lihat emang bener-bener diciptakan, emang bener-bener mekanismenya didesain segimana rupa untuk cari duit, untuk mendapatkan keuntungan gitu loh. Bahkan sistem joki yang banyak di berbagai game dianggap ilegal, atau gue nggak tahu lah garisnya abu-abu, atau tiap game beda-beda peraturan, tiap community beda-beda kesepakatan juga. Komen di bawah menurut kalian joki itu boleh apa enggak. Bahkan di beberapa game NFT, joki itu dilegalkan dan dibuat sistemnya gitu loh. Misalnya gini, oh lu mau farming ke tempat yang sana tuh susah banget, lu mesti punya let's say armor yang ini, atau mesti punya apa sih Pokemon yang ini gitu, atau mesti punya buff yang ini, yang dimana itu dapetnya susah banget, dan ini cuma bisa dapat dari gacha NFT-nya gitu loh. Nah, sedangkan orang-orang yang punya itu bisa kayak, nih lu pakai item gua gitu. Nanti setiap berhasil jebolin dungeonnya, gua dapat let's say 25% dari dungeon lu gitu. Atau dapat langsung token, lu bayar token gitu loh, karena lu nyewa gitu. Kayak joki tapi nggak joki gitu, tapi barang gitu, invest barang. Atau kebalikannya joki sekalian gitu. Gua ada karakter nih, mainin dong gitu. Nanti kalau lu mainin, lu gua bayar deh gitu. Ada yang kayak gitu juga gitu loh. Bayarnya pakai currency di game juga gitu, dan udah ada sistemnya. Jadi bener-bener apa ya, game-game NFT ini udah tahu gitu kejadian di luar sana tuh bagaimana sih tentang joki, tentang beli-beli barang game dan segala macam. Kayak udah difasilitasin untuk lu earn to play banget. Jadi bener-bener game yang earn to play, bener-bener game yang membuat lu bisa dapetin cuan, untung, dan lain-lainnya. Disediakan berbagai macam jalur, dari cuman jual item, dari ngejokiin, dari nyewain item gitu loh, nyewain beberapa Pokemon atau item atau apa lalu sebut itu, buff itu ya biar lebih gampang farmingnya, lu dapat sekian persen gitu loh. Udah ada jalur-jalurnya gitu, udah ada sistem-sistemnya gitu loh. Dan udah banyak game yang kayak gitu, lu tinggal pilih, lu tinggal riset sendiri. Dan ya, banyak yang main, banyak yang mendapatkan keuntungan, banyak yang gue lihat sukses gitu loh. Banyak yang berhasil sih. Katanya, gue nggak tahu, nggak kenal, dan nggak pernah lihat sendiri rekeningnya. Tapi menurut gue banyak berhasil. Dari angka aja deh, maksudnya itu game makin rame, orang makin banyak mau terjun ke situ jadi playernya untuk earn gitu loh. Banyak yang pakai sistem guild juga, banyak yang pakai sistem kumpul-kumpulan. Udah ada joki-jokiannya, udah ada jam-jamannya. Ya berarti kan secara kasat mata kita bisa lihat, kita bisa bilang juga kalau itu laku dan rame gitu. Dan berarti banyak orang yang mau repeat ke situ, mau terus coba dapetin keuntungan di situ. Nah, disinilah saya punya opini nih. Ya, ini opini gue ya, maksudnya lu bebas mau ngelakuin apapun yang lu mau. Gue nggak bisa ngatur ya, walaupun gue suka dibilangin sama bocah intelektual tukang ngatur. Tapi menurut gue, ini opini gue tentang earn to play, tentang game NFT ini, yang dimana gue nggak bakal main. Gue nggak bakal main game-game earn to play dan NFT ini. Bukan gak bakal lah, lebay kalau gue bilang gak bakal. Untuk sekarang, gue gak tertarik dan gak mau main game-game earn to play atau NFT ini ya, kecuali disponsorin gitu ya. Link di deskripsi di bawah untuk email dan hubungin manajer gue. Gue juga dari kesadaran diri sendiri gitu, kayak misalnya pengen nyobain juga belum ada gitu. FOMO-nya juga nggak dapet gitu ya. Apa mungkin gue udah terlalu tua dan nggak terlalu give a shit sama apa yang baru gitu. Nggak semua yang baru mesti gue cobain dan gue cemplungin gitu. Mungkin gue pelajarin dari jauh aja gitu, tanpa harus turun tangan langsung gitu, denger dari pengalaman orang aja. Jadi gue nggak main game NFT atau game-game earn to play yang berbasis NFT. Why? Pertama ya tadi mungkin nggak FOMO gitu, kayak ya udah gitu loh, nggak FOMO amat. Ya silakan aja orang main, gue enggak gitu. Apakah teman-teman lu pada main? Pada main, pada ngajakin. Gue nggak mau gitu. Alasan kedua kenapa? Gue lihat gamenya, gue lihat temen gue mainnya gimana di komputer, di laptop. Gue liatin gitu loh.
Gue seriusin, gue liatin segala macam dan segala macam. Menurut gue gamenya nggak seru. Itu problem besarnya. Gamenya nggak seru gitu loh, kayak ya attack, defend, ganti ini segala macem, jalan-jalan dikit, terus ini kayak no fun for me gitu, kayak terlalu kayak game flash nggak sih gitu loh, kayak game klik-klik tuh yang bosen kalau gua gitu loh. Gua nggak bisa main yang kayak gitu. Gua di tahap yang apa ya pengen main yang fun nggak sih gitu loh, pengen main yang bener-bener seru nggak sih gitu loh, pengen main game-game yang bener-bener luar biasa menyenangkan nggak sih. Nah, gue liat game NFT tuh gitu loh, kayak lah klik-klik-klik gitu nggak nikmatin gitu. Mungkin lu pada bisa nikmatin ya, good for you ya, tapi kalau buat gue nggak nikmatin gitu loh. Serius, gue mending main Free Fire, tapi ya belum nemu seru aja, atau mungkin belum disponsorin aja gue ya gitu. Jadi nggak dapet feel-nya gitu untuk main game-game yang teman-teman gue mainin gitu. Gue bukannya kayak saya satu game doang, ada game yang lain ya udah kasih tahu gue gitu game yang mana, jangan langsung nyerang gue gitu, santai aja boy gitu loh. Ya kasih tahu aja game mana yang asik gitu. Kalau gue sih ngelihat 3 game lah ya, 4 game gitu gue udah lihat. Bahkan ada beberapa game yang orang-orang shout outin di sosial media, gue cek kayak tetap aja gitu. Trailernya bagus, desain presentasinya bagus, tapi in gameplaynya tuh kayak gitu loh. Gini mainnya gitu loh. Gini doang gitu. Beneran gue sampai kata gini doang gitu. Gue sih nggak dapat funnya. Ya kalau lu dapat funnya ya good for you kan. Ya gue nggak bisa. Gue nggak dapat funnya sama sekali gitu loh. Nah makanya masuk ke alasan yang poin gue yang ketiga, bahwa ya lagi-lagi tuh game fokusnya bukan play to fun mungkin ya, tapi earn to play gitu loh. Ya lu work gitu loh. Lu kerja di situ. Lu gas untuk dapetin uang yang atau revenue yang lu harapkan gitu loh. Lu gas terus tuh gitu loh gamenya gitu loh. Nggak peduli kan lu gameplay mau kayak gimana, seboring apa atau serepetitif apa gitu, mengulang-ulang seperti apa gitu ya. Karena ini lu buat lu kerja ya kan, ini buat lu cari uang gitu, ini buat lu mendapatkan uang gitu. Nah buat apa ya, bocil-bocil mungkin ya yang pengen buat dapat duit tanpa kerja dan dari main game mungkin akan seneng banget gitu. Kalau gue sih kagak gitu, kayak ya gitu. Gue sih mending ya udah gue cari duitnya tempat lain gitu, gue kerja di tempat lain ya, lalu uangnya gue gunakan untuk membeli game gitu. Klasik gaming boy gitu, atau konvensional gitu, cara-cara orang tua bermain game kayak gue gitu kan. Ya kan, kita kerja tempat lain, terus duitnya gue pakai buat main game, that's it gitu loh. Gak apa-apa kalau kalian lebih memilih jalur baru gitu, main gamenya pun buat cari uang, it's okay juga gitu. Toh gue juga pernah dapetin uang dari game gitu, dengan ya nggak usah jauh-jauh deh, kayak Steam Market kan gitu loh. Steam Market kan bisa jual barang lo di situ dan lo dapetin currency-nya yang bisa lo pakai buat beli game lagi di Steam gitu kan. Contoh zaman-zaman Dota deh gitu kan, kita bisa jual item-item Dota kita untuk dapetin currency, terus ya udah kita beli game baru dari situ, atau beli item Dota lagi gitu kan ya. Yang komen Rabu Dota langsung auto ini ya, auto hide ya, auto ban, nggak canda-canda. Atau nggak usah jauh-jauh ya, game yang paling sering kalian lihat gue mainin tiap malam sama teman-teman gue di Discord, sama para member di Discord, Project Winter. Project Winter itu harga game 100 ribuan ya. Jadi Project Winter itu harga game 100 ribuan. Setiap lu menang main game, lu kira-kira dapat 1000 poin. Setiap 10.000 poin lu bisa buka box ya. Boxnya bisa isi 3 atau isi 1. Dan itu adalah item-item kosmetik ya, item-item buat karakter lu yang kosmetik, yang dimana ada harganya, ada yang mau beli juga di Steam Market gitu loh. Dan banyak banget, udah lebih dari 5 kayaknya orang-orang yang main Project Winter itu duitnya balik modal dari beli Project Winter buat gamenya, terus jualan kosmetiknya, terus balik modal, dapat duit kan gitu, dapat duit juga dong gitu loh. Termasuk gue juga tanpa gue sadari, gue juga mendapatkan keuntungan tersebut, gue juga mendapatkan cuan dari Project Winter. Tapi gue nggak pernah setting otak gue untuk ayo main Project Winter biar dapat cuan, nggak pernah. Gue main Project Winter for fun segala macam, gue nggak peduli sama cuannya, gue cuman kayak iseng-iseng aja jual-jualin kosmetik ya, karena gue nggak suka baju yang ini gitu, gue pengen baju yang lain gitu ya, gue jual aja gitu. Terus ternyata dapat currency sampai balik modal gitu. Jadi beda gitu loh. Kita beda gitu, kalau kata meme kita beda, tau kan gitu. Lu main emang bener-bener earn to play, gue main for fun gitu. Terus tiba-tiba dapat cuan gitu. Apakah cuannya besar? Enggak sama sekali gitu menurut gue. Itu dimainin dalam waktu sebulan gitu. Sebulan ya kira-kira let's say lah sebulan 150 ribu gitu kalau misalnya diseriusin gitu. Menurut gue sebulan 150 ribu mah bandingin sama UMR mah nangis gitu loh. Ditambah listrik, internet, dan energi dan waktu yang lu pakai buat main game gitu. Jadi gue nggak tahu ya teman-teman gue yang lain yang main Project Winter ya. Tapi gue di Project Winter, gue nggak pernah mikirin hari ini mesti untung berapa dapat main Project Winter. Enggak, gue hari ini mesti menang gitu loh. Gue pengen gebuk bedut gitu. Gue pengen matiin Yosa. Itu poin gue di otak gue kalau misalnya gue main Project Winter, nggak pernah biar dapat duit cuan gitu. Beda, ngerti nggak lo? Beda kan. Jadi ya dapat revenue juga, tapi nggak
earn to play yang kalian bayangkan. Dan bisa earn to play juga kok tanpa dengan embel-embel NFT gitu. Jadi ya ini balik ke loop semua lagi nih yang pengen NFT cuan nih. Serah kalian lah bagaimana menanggapinya. Jadi itu gue gak FOMO. Kedua ya gameplaynya bingung gue. Yang ketiga ya kalau mau play to earn ya mending gue nggak tahu, mending kerja sih. Gue main buat fun gitu. Yang berikutnya adalah yang keempat, ya itu mungkin yang seperti kalian tahu, seorang yang udah bening tuh selera gamenya aneh gitu. Gue nggak suka kayak game yang udah jelas-jelas gamenya juga banyak yang flash game gitu ya. Kalau kalian pernah main game-game flash gitu, nggak tahu game-game PC Witcher 3, Ni no Kuni, Orc Must Die 3, Age of Empire 4, Project Winter itu masih fun di gua gitu loh. Gua nggak pernah dapet fun gitu main NFT. Wah NFT fun gitu, nggak. NFT itu earn gitu. Gak ketemu di gua sekeliling cari-cari yang game NFT tuh bener-bener fun gitu. Earn gitu di otak gue langsung gitu loh. Dan modalnya juga ternyata besar. Itu yang gue lihat. Lu nggak bisa main yang kayak cuman modal free game gitu loh. Gamenya free, cuman ya ujung-ujungnya pay to win lagi gitu loh. Lu kalau gacha NFT lu pasti mainnya lebih gampang. Lu mesti mesti bener-bener modal. Gue lihat deh, kalian cari deh, sebut nama game yang NFT, terus lu Google gitu loh. Is it worth it atau ada orang yang istilahnya nyoba gitu main dengan modal berapa dolar dan segala macam dan keuntungannya berapa dalam sebulan atau malah rugi gitu loh. Itu banyak yang udah bikin videonya di YouTube dan lu bisa pelajarin dari situ apakah menurut lu itu worth earn to play atau enggak gitu. Ya gua nggak tahu ya, mungkin selera lo emang bener-bener game klik-klik flash gitu dan menyenangkan tanpa harus mikirin earn to play-nya ya. Gue nggak bisa halangin dong. Mau lu juga denial juga nggak bisa halangin gitu ya, suka-suka lu gitu. Tapi kalau lu pengen berpikir lebih ke depan gitu ya tentang earn to play ini atau mendapatkan cuan dari gaming ini, coba lu cek dulu deh orang-orang yang udah nyemplung duluan gitu. Lu lihat bagaimana gitu loh. Nah ini nih yang poin nomor 5 nih yang banyak orang juga suka miss nih. Nih gue liat nih di TikTok gitu ya, di Instagram Reels lewat orang gitu ya. Wah gue main game doang dapat 20 juta, dapat 50 juta dan lain-lain gitu. Ya clickbait di awal gitu yang sangat-sangat disayangkan nggak diceritakan secara full gitu. Kayak apa ya, lu dapetin item ini berapa lama, lu dapetin armor ini berapa lama, Pokemon ini berapa lama gitu loh, buff ini berapa lama, berapa modal yang lu keluarkan. Dan bocah-bocah tuh banyak yang nggak tahu gitu, dapat duitnya tuh kayak langsung auto ditransfer gitu, kayak langsung pasti dapat duit, kayak langsung jual ke NPC gitu. Padahal enggak. Jadi orang-orang TikTok ini tuh kayak dapat let's say lah item-item rare gitu yang dimana harganya kalau dirupiahkan let's say 20 juta. Kabel besarnya adalah ada yang mau beli nggak? Nah tuh gue mau ngingetin bocil-bocil nih yang suka main earn to play nih, udah tahu belum bahwa yang lu dapatkan tuh belum tentu beruang gitu loh. Mesti ada yang beli dulu dan ada yang mau beli nggak dengan harga segitu gitu loh. Kalau misalnya lu gini loh, logika supply and demand aja. Kalau lu semua gampang dapat barang itu, udah pasti harga barang itu turun gitu loh, nggak rare lagi. Jadi orang nggak mau beli di harga 20 juta lagi. Mungkin sekarang harganya udah 4 juta, 5 juta. Banyak orang berpikir earn to play itu setiap gue main langsung ke transfer 50 ribu per jam gitu kalau misalnya lu main game itu. Kagak. Lu dapetin itemnya dan item itu mesti kejual. Dan orang mesti beli gitu. Kalau orang nggak beli ya item lu jadi item doang gitu loh. Jadi that's it. Jadi barang yang katanya tulisannya rare aja gitu. Udah banyak kan kalian pernah gak sih main game-game gitu yang katanya ini barang rare tapi di kantong lu ada 1000 gitu kan, rare pala lu pendeng gitu kan. Dibuatlah istilah baru super rare gitu kan, sampai legendary, mythical gitu, apalagi lu naik ke atas gitu, rare sebelah mana anjing, rare 1000 di badan gua gitu kan. Kayak apaan sih? Nah itu tuh banyak yang orang-orang nggak sadar tuh kalau kayak gituan tuh sistemnya tuh nggak langsung auto dapat duit gitu. Ya lu jual dulu. Jangankan jual dulu, nemuin dulu item rare yang dimaksud tersebut gitu loh. Berapa jam gitu loh. Yang gue lihat sih kreator-kreator TikTok dan Reels yang bikin tuh kayak dia dapat gitu loh. Terus langsung dibilang di game dapat item ini harganya 20 juta gitu. Bayangin sehari dapat 20 juta, sebulan dapat berapa? Bentar, lu emang sehari dapat satu item gitu. Gue kayak berapa itu? Lu grinding dulu kan berapa jam gitu kan? Hitungannya nggak kayak gitu dong. Kalau lu hitung-hitungan kayak gitu kan lu mesti kurangin dulu tuh energi dan waktu. Kalau misalnya lu beneran serius mau menghitung ya value yang lu dapat dari item itu, energi dan waktu yang lu keluarkan dalam game itu tuh berapa gitu loh. Untuk mencari satu item 20 juta itu, jangan-jangan kalau dikurang modal dan lain-lain minus-minus 500 ribu doang lu dapet gitu kan. Kalau ada yang beli 500 ribu gitu kan. Nah yang berikutnya nih, poin penting juga nih, banyak yang suka miss nih di game NFT nih, yaitu convention rate. Apa sih intinya? Aduh sorry nih, gue lupa istilahnya. Intinya kan itu kan harga NFT gamenya, tokennya itu belum dirupiahkan gitu loh. Lu belum bisa kan beli nasi goreng pakai NFT gitu. Lu belum bisa beli apa ya. Kalau di World of Warcraft tuh gue tuh punya 50 ribu gold World of Warcraft gitu. Tapi gue nggak bisa beli nasi goreng pakai 50 ribu gold World of Warcraft gitu. Nggak bisa
gitu loh. Gue juga punya banyak item legend di Dota 2 gitu. Tapi gue nggak bisa kasih, "Bang, ID Steam lu apa?" Gue bayar pakai item Dota ya gitu. Belum bisa gitu. Kecuali abangnya emang juga main Dota dan sepakat sama kesepakatan harganya. Jadi harga sebuah item ya itu dinilainya nggak pakai currency yang dipakai di hidup gitu sama dia. Dinilai pakai currency di NFT game itu gitu loh. Yang dimana kayak wah gede banget pasti convert, belum kena gas fee, kena biaya ini, biaya itu segala macam, terus gitu kan, gitu, terus kaget kok saya 3 tahun bermain game ini cuma mendapatkan 1 juta rupiah gitu kan, kayak ya lu mikir lah gitu loh. Lagi-lagi ini penting buat lu pada yang pengen banget main earn to play gitu, nggak larang, lagi-lagi semua resiko yang tanggung gitu, dan gue yakin mungkin semua game nggak kayak gini gitu, mungkin ada inovasi lain ke depannya yang entah tiba-tiba nggak ada gas fee gitu, atau kayak Enggak, conversion rate-nya tinggi gitu. Kita nggak tahu kan. Ini gue ngomongin secara general yang sekarang ada aja gitu. Dan pasti orang-orang yang, kok kalau misalnya seribut itu kenapa ada orang yang mainin? Karena gini, mereka mungkin mainin karena emang satu udah ngerti gamenya, udah tahu cara mainnya, udah tahu celahnya gitu loh, udah tahu bahasa orang-orang, udah tahu gacoannya gitu loh, udah tahu gitu loh. Atau mereka sesimpel, gue nggak tahu ya, kalian pernah denger apa enggak gitu, kayak emang ada kelompok-kelompok farming gitu loh. Di Indonesia juga udah ada sih kelompok-kelompok orang-orang yang suka farming game gitu kan. Jadi mereka dibayar untuk main game itu gitu loh. Atau mereka emang seneng main gamenya dan suka gitu loh. Ya suka-suka mereka lagi-lagi gitu loh. Lo yang tentuin lu suka apa enggak, lu demen apa enggak, lu happy nggak sama gamenya, lu percaya nggak sama projectnya. Itu lagi tuh, belum lagi nanti kalau project itu di rugpool, atau rugpool nggak lu, rugpool itu kalau nggak salah bahasa Inggrisnya. Intinya tahu-tahu gamenya kelar aja, udah gamenya kelar. NFT-nya masih punya lu gitu, item-itemnya masih punya lu, ya apa buff dan Pokemonnya masih punya lu, cuman gamenya selesai aja. Atau orang-orang nggak mau main game lagi gitu di game itu karena nggak menarik atau nggak berkembang game. Bisa terjadi, nggak bisa. Udah dari ya ini makanya ini pandangan gue sebagai gamer tua gitu. Gue udah gosok voucher berapa kali, game selesai. Udah invest tiap pulang sekolah mainin game itu, servernya tutup. Udah capek-capek ngejar buat level segini, gamenya ganti. Banyak kan seperti itu game dulu. Apakah bisa? Bisa juga. Jadi ya itu yang membuat gue berpikir berbagai ribuan kali untuk bermain game NFT. Gue nggak anti game NFT. So far, gue nggak melihat game NFT yang pas di mata gue gitu loh. Jujur, gue bakal main game NFT. Sumpah, gue bakal main game NFT kalau gameplaynya bagus. Swear, gue nggak peduli yang namanya currency-nya, gas fee-nya lah, gacanya lah, atau nanti bagaimana hasilnya lah, grindingnya. Kalau misalnya emang udah fun, ngerti nggak sih lo? Kalau misalnya emang udah fun, ya itu urusan lain, ngerti nggak sih? Itu udah urusan lain gitu loh. Karena gue nggak peduli game ini menghasilkan apa enggak. Gue lebih peduli game ini menyenangkan apa enggak gitu. Bakal mainin gue. Tapi kan ini nanti lo nggak dapet duit. Emang gue main buat earn to play, gue main for fun, itu ada NFT-nya, ya udah itu bonusnya gitu loh, ternyata bisa NFT gitu. Sama seperti gue melihat Project Winter gitu. Toh Project Winter ternyata juga bisa menghasilkan gitu dengan jual item-itemnya. Ya itu cuma sisi bonus dari main game ini gitu loh. Tapi game ini super fun banget, super seru banget gitu loh. Mau NFT, NFTO, NFT, NFTAA, NFTO gitu loh, XNFT segala macem, nanti ada 2.0 NFT segala macem. Ini fun nggak buat gue kalau gue. Dan apapun alasan kalian buat main game NFT, apapun cuan yang kalian bisa tunjukin segala macam, itu juga hak kalian. Terserah kalian mau main gamenya, mau nggak main gamenya gitu. Atau nggak setuju sama gue juga terserah kalian gitu. Suka-suka kalian aja dalam memilih preferensi bermain game gitu. Untuk orang yang sudah di umur hampir 40 tahun seperti gua, yang udah punya penghasilan juga gitu loh di tempat lain gitu, dan emang penghasilan sering dibuang untuk main game, buat gua so far preferensi gua masih main game for fun, bukan for earn. NFT apa enggak, bodo amat. Lihat seru apa enggak gitu. Ini menyenangkan apa enggak, fun apa enggak gitu. Misalnya tiba-tiba ada trading card game kayak Yu-Gi-Oh yang gameplaynya lebih bagus gitu, nggak norak gitu, yang nggak OTK gitu, yang satu turn ngeluarin 18 monster, gue nunggu 20 menit orang nunggu gitu loh, ngeliatin orang ngocok kartu terus tahu-tahu Exodia keluar gitu kan, di muka bapak lu keluar Exodia segala macem gitu. Tapi ini NFT, tapi earn to play, tapi gameplaynya lebih seru gitu loh. Ya udah, gue mainin, kenapa enggak? Gitu aja. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Apakah kalian masih akan main game NFT? Apakah kalian main game yang earn to play? Ingat, bedain dulu NFT sama earn to play-nya gitu. Apakah kalian mungkin malah bakal bikin game dari NFT dengan ide dari gue ini? Atau kalian punya pengalaman? Ada pengalaman nggak kalian? Coba komen di bawah nih kalian, pengalaman kalian mainin game-game earn to play era pra NFT atau sekarang pas NFT nih gitu loh. Game-game pas NFT sekarang gitu. Kalian udah main game apa aja, pengalamannya apa aja gitu. Jadi tukang berkebun ya, tukang farming nih. Udah ada
ada hasilnya apa gitu, atau mungkin kalian mau curhat gitu penghasilan kalian di game berapa gitu, udah dapetin cuan seberapa banyak besar dari game-game NFT, mungkin bisa sharing-sharing di bawah, kita bisa ngobrol-ngobrol di bawah gitu Singham. Gimana? Udah bangun? Udah bobo? Udah selesai kerjaannya? Udah selesai PR-nya? Udah selesai tugasnya? Yang penting kalian bisa menikmati hari kalian beberapa menit ke depan sambil nontonin Radio Singham habis itu mikir gitu. Iya gitu, atau malah gitu kah? Nah gitu. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like, nyalain notifikasinya. Dan kalian juga bisa share ini ke teman-teman kalian untuk jadi bahan ngobrol, bahan seru-seruan, bahan pertimbangan bareng kalian. Atau kalian punya opini lain, komen di bawah. Seriusan, gak apa-apa, kritik gue dong. Siapa tahu gue tadi ada yang salah, ada yang keliru gitu kan. Bisa aja kan? Jadi silakan dikritik gitu. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media, karena biasanya ngobrol-ngobrol di sosial media. Mungkin kalian bisa komen di bawah juga bahas apa ke depannya di Radio Singham nih. Kebetulan yang lagi nyangkut di kepala nih, yang lagi nyangkut banget itu NFT game gitu. Karena dari kemarin gue nemu mulu video orang di TikTok bilang main game dapat untung, main game dapat untung. Iya, oke gitu loh. Sayangnya saya tidak tertarik untuk main game dapat untung. Saya mau main game dengan fun gitu. Saya pengen main game mukul pala bedut gitu, nyeleding kaki Yosa. Nah, itu saya mau gitu loh. Mendorong your mom gitu. Pengen yang kayak gitu-gitu. Kalau game yang gak kayak gitu masih nanti deh. Thank you semuanya, dan untuk kita semua, stay clean and sound. Bye-bye.